Ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan ketika kita memuji menyembah Tuhan? Mau masuk lebih dalam lagi? Amin katanya Pak. Ayo main lagi. Ya, porsinya harus berimbang gitu ya. Saat kita mempersembahkan kepada Tuhan dan saat kita menerima berkatnya Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan lebih lagi? Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar apa yang engkau percayai dalam hidupmu. Apa yang kita percayai itu tentunya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Setiap kita ini dididik di keluarga tertentu, dibesarkan dalam lingkungan komunitas tertentu, dengan strata sosial yang mungkin tidak sama satu dengan yang lain, dengan teman, dengan lingkungan, dengan orang tua, di mana kita boleh bertumbuh, besar, dewasa. Tentunya kita ini memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, prinsip-prinsip hidup yang kita pegang, yang bisa jadi itu berbeda dengan orang lain. Nah, kita harus hati-hati, benar-benar kita harus memilih dan memilah apa yang kita percayai atau yang kita yakini dalam hidup kita. Karena apa yang kita yakini dan kita percayai itu sangat berpengaruh dengan nyata dalam hidup setiap kita. Hidup kita hari ini, Bapak Ibu, ini adalah kumulatif dari apa yang kita percayai dan kita hidupi di hari kemarin. Yang kita percayai kemarin berbuahnya hari ini. Dan apa yang kita percayai hari ini, yang kita yakini, yang kita pegang, yang kita hidupi hari ini, itu akan membuahkan kehidupan kita di esok hari. Siapa yang sudah puas dengan keyakinan dan dengan kehidupan hari ini? Tidak ada ya. Tentu kita mau punya kehidupan yang lebih baik di esok hari. Kita mau yang lebih baik lagi di esok hari, gitu ya. Karena itu mari kita terus memperbaharui keyakinan dan kepercayaan kita, supaya kepercayaan dan keyakinan itu benar-benar sesuatu yang benar. Gimana ini ngomongnya? Benar-benar sesuatu yang benar. Bukan dari kebenaran atau pola pikir kita sendiri, tapi kebenaran ataupun sesuatu yang kita percayai itu adalah sesuatu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan. Kita mungkin bisa berkata pendapatku yang benar, prinsipku yang benar. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman? Tangkap ya Bapak Ibu sampai di sini ya. Seringkali suami istri cekcok, berbeda pendapat. Karena yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Yang satu yakin ini benar, yang satunya lagi yakinnya begitu gitu. Gak bakal ketemu dan akan terus terjadi silang pendapat. Ketika kita terus meyakini dan mempercayai apa yang menjadi pendapat dari kepribadian kita. Akan jauh lebih baik yang terjadi dan kita alami kalau kita terus mencari kebenaran yang hakiki yang bersumber pada kebenarannya Tuhan. Info, kenyataan hidup kita, pengalaman yang terjadi, apa yang sudah pernah kita lewati dan lalui, pengalaman hidup orang lain, itu baik untuk kita jadikan pembelajaran. Amin. Tapi jangan jadikan itu pegangan yang kuat untuk kita menganggap bahwa itulah kebenarannya, belum tentu. Orang bisa berkata angka 6 dari satu sisi, tapi yang lain ketika dibalik dari sisi yang berbeda bisa berkata itu angka 9. Betul?
Kebenaran menurut satu orang itu bisa merupakan kesalahan yang fatal bagi orang yang lain. Tapi kalau kita mau terus mencari kebenaran yang sesungguhnya, supaya kita ini nggak salah persepsi, nggak salah meyakini sesuatu hal yang kita nilai sebagai kebenaran. Karena itu dari mana kita mendapat sumber yang pasti benar? Bagaimana kita dapat yakin dan percaya bahwa kebenaran atau prinsip hidup yang kita percayai itu benar adalah benar. Tidak ada yang lain kecuali dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu yuk di dalam Matius pasal 8 ayat 13 dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ini masih tersambung dengan firman Tuhan minggu yang lalu tentang perwira Kapernaum yang sangat mempercayai Tuhan Yesus. Dia berkata, katakan sepatah kata saja Tuhan. Tuhan gak perlu repot-repot datang ke rumahku. Aku gak layak menerima Tuhan. Dan karena kepercayaannya itu, maka hambanya itu sembuh. Dia percaya itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, apa yang engkau percayai, katakan bersama dengan saya, apa yang engkau percayai itu akan terjadi. Dan saat itu juga pelayannya itu sembuh. Kalau dikatakan saat itu juga artinya kesembuhan pelayannya itu tidak nunggu perwira itu sampai di rumah. Betul? Bahkan perwira itu belum sampai di rumah, hambanya itu sudah sembuh. Nah, pola inilah yang akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Karena ketika kita bisa mempercayai yang benar itu pasti firman Tuhan, maka kita ini harus mau menyelaraskan pendapat kita, menyelaraskan pemikiran kita, menyelaraskan prinsip-prinsip hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kaku, colek sebelahnya. Mau nyolek Pak David sungkan kayaknya Pak Jedit ya, dicolek saja nggak apa-apa. Loh, semua kita perlu diingatkan supaya jangan kaku. Kita harus punya hati yang lemah lembut. Amin. Untuk dirubah, untuk diperbaharui, untuk diingatkan. Siapa di sini yang suka berkumpul, berteman, bersahabat, punya suami atau istri yang kaku? Oh, enggak ada yang mau toh? Dibayari wes, dibayari. Percobaan. Kalau kita enggak mau, ya kita pun enggak boleh kaku. Ngomong pada dirinya sendiri, Tias enggak usah jadi orang yang kaku. Sebut namamu. Loh, iya, kalau kita sedang berselisih paham atau berbeda pendapat dengan suami, dengan istri, suami ini kaku atau salah satunya kaku, yang satunya kaku juga, selesai enggak masalahnya Bapak Ibu? Enggak bakal ada selesai. Bisa patah, bisa hancur, berantakan semuanya. Karena itu mari percayai firman, selaraskan prinsip hidup kita dengan firman. Jangan bekengkeng nek punya kemauan, ndak mau berubah. Pokoknya, kowe nek gelep ya aku ngene, nek ora ya wis tinggal lunga sisan wae yang model seperti itu Bapak Ibu. Ya toh? Loh, kita ini harus mau terus berubah. Alkitab berkata, diperbarui budi kita setiap hari. Harus mau. Karena apa? Karena yang kita percayai, kalau kita mau berubah, maka kita akan memiliki kehidupan yang semakin baik. Coba lihat Lukas pasal 1 ayat 45 dalam terjemahan baru. Perwira ini tidak bekengkeng, dia seorang perwira gitu ya. Aku perwira ngapain sih ngurusin hamba? Biar diurusin yang lainnya. Enggak loh. Hatinya lembut. Bahkan dia mencari Tuhan Yesus, dia enggak suruhan.
Ketemu sama Tuhan itu nggak bisa diwakil-wakilkan Bapak Ibu. Wakil ya, istriku sudah ke gereja kok. Titip perpuluhan ya, sama saja toh Bu? Nggak sama. Beda. Tuhan nggak bisa disogok dengan uang kita. Tapi kepercayaan kita, kerinduan kita untuk bertemu Tuhan, untuk mencari Tuhan, itu yang dihargai oleh Tuhan. Lihat di sini, siapa yang berbahagia? Kita baca sama-sama ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam terjemahan TSI Kak, coba Lukas 1 ayat 45, dalam terjemahan TSI ini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Lihat, kalau kita baca Alkitab jangan sambil lalu ya. Kalau kita dengar firman, itu kita harus waspada. Dengerin dengan fokus supaya apa? Kita bisa menangkap satu kata saja. Kalau itu tepat untuk kita mengerti dan kita pahami, itu akan jadi berkat. Seperti Perwira berkata, sepatah kata saja Tuhan. Amin. Waspada, jangan ada yang ngantuk. Sambil perhatikan kanan kirinya, nek ngantuk dijiwit ben gosong enggak apa-apa. Perhatikan ini. Kamu sungguh diberkati karena kamu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepadamu akan terjadi. Kalau setengah yakin Bu, diberkati enggak? Kalau 99,999% diberkati enggak? Enggak. Harus frontal memang. Harus ekstrim kalau urusan dengan Tuhan tuh enggak bisa separuh-separuh. Enggak bisa 7/4, 3/4 enggak bisa. Harus 100%. Nek percaya ya percaya, nek enggak ya enggak. Saya mau katakan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu mengandung resiko. Amin. Kepercayaan kita itu mengandung resiko. Kalau enggak ditolong Tuhan, gimana? Mati. Ingat Sadrah, Mesak, Abednego, apa yang dia katakan? Sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari api, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Sudah tahu belum kalau pasti ditolong Tuhan? Sudah tahu belum kalau dia pasti terbebas dari api? Padahal yang di depan mata itu sungguh mengerikan. Bahkan orang yang ditugasi untuk membesarkan apinya itu langsung hangus terbakar Bapak Ibu. Kepercayaan yang seperti itulah yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita. Loh, ini gambarnya visualnya luar biasa ya toh. Kena api sedikit saja rasanya wah gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu. Bahkan di dalam api pun apa? Kukan menyembahmu, kan gitu. Bisa enggak Bapak Ibu? Tapi Alkitab mengajari kita bahwa sungguh kamu diberkati karena kamu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepadamu akan terjadi. Tuhan sedang mencari kepercayaan yang penuh dari hidup setiap kita. Sangat penting untuk mencari firman, menantikan firman untuk sungguh-sungguh kita percaya Bapak Ibu. Nah, karena itu pagi ini saya mau mengundang Bu Giarti maju ke depan dulu sebentar. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya. Sederhana, tapi itu harus dialami setiap hari oleh setiap kita. Karena firman Tuhan itu tidak cuma harus didengar, tapi harus dilakukan. Dan orang yang melakukan firman, dia yang menikmati buahnya. Kalau cuma dengar, tidak nikmati. Mari Bu, saya undang. 5 menit. Dari sekarang. Tetot. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
saya akan menyaksikan cinta kasih-Nya. Apa yang dipercaya dalam kehidupan kami sekeluarga itu, percaya akan firman benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Suatu kali kerinduan kami dalam keluarga memberikan persembahan bagi pembangunan gereja. Seringkali kami bisa melalui itu, kadang tidak bisa. Banyak kebutuhan yang saya perlukan, kalau sudah ada, pas saat memberikan 1 bulan, uangnya terpakai. Begitu terus menerus. Terus saya bilang sama suami saya, ya aku pengen memberi yang terbaik buat persembahan pembangunan. Tetapi gak harus banyak. Piye carane? Saya bilang sama suami saya gitu. Terus kata ayah, kalau kamu memang benar-benar ingin memberkati dan mau memberi yang terbaik, jimu dompetku setiap aku bali dodol. Sak karepmu. Nah, saya melihat itu tergerak dalam hati kami. Ya ngene iki carane Tuhan. Kebetulan Bu David firman dalam 5 roti 2 ikan. Genaplah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, saya ajarkan dalam kehidupan kami, tak ambil sedikit. Berkatnya jualan hari ini, boke habis saya ambil entah 10.000, entah 20.000, saya sisihkan. Besok gak habis, berarti saya ambil tak kurangi. Kan setelah pulang masuk ke, saya imani dalam hidup saya berkati, saya doakan. Setiap hari Jumat saya bawa ke dalam kas pembangunan 5 roti 2 ikan. Puji Tuhan, saya nyatakan itu sedikit demi sedikit ternyata melebihi yang setiap bulan yang saya bisa masukkan dalam warna amplop coklat. Itu puji Tuhan sangat diberkati. Melalui 5 roti 2 ikan itu, saya merasa percaya akan firman, keluarga kami diberkati, suami saya jualan laris, dan saya diberkati juga kebutuhan sekolah Maisela itu ya, buku aja sampai 5 Pak, tas baru 2, sepatu baru 2. Puji Tuhan, itu berkat melalui persembahan sedikit demi sedikit. Dan saya juga melalui kebutuhan saya, sabun, kerupuk, bahkan Tuhan melebihkan. Gelas 1 pecah diberkati Tuhan 6 losen. Puji Tuhan. Itulah yang saya saksikan dalam apa yang kamu percaya dalam Tuhan. Imani setiap perkataan Tuhan, lakukan. Mari Bapak Ibu, kami undang terus percaya akan firman-Nya, lakukan dengan segenap hati, maka akan terjadi penggenapan akan firman Tuhan. Demikian kesaksian dari saya, semoga jadi berkat bagi Bapak Ibu. Mudah apa gampang Bapak Ibu? Mudah apa gampang? Yang ngomong mudah, yang ngomong susah. Lah terus karepe piye? Nggak ada partai oposisi yang suam-suam akan dimuntahkan. Nek percaya ya percaya, nek ndak. Itu pilihannya kita. Amin, Bapak Ibu. Semua yang percaya dan menghidupi, melakukan, dia menikmati hasilnya. Firman bisa dibagikan buat semua orang sama. Ya toh? Tapi Roh Kudus akan menerangi hati kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Jangan paksakan kita untuk meniru orang lain. Orang lain persembahannya akeh-akeh, aku minderi. Nah, malah tidak melakukan apa-apa, ya toh? Seberapa yang kita bisa lakukan, seberapa yang bisa kita hidupi, lakukan. Tuhan tidak pernah lihat nominal. Tuhan gak pernah nilai semua itu dari angka, enggak. Tapi Tuhan lihat dari hati kita. Kembali ke firman Tuhan. Amos pasal yang keempat. Amos pasal yang kelima. Ayat 4a dan kemudian nanti kita lanjut dalam 6b. Dalam terjemahan baru. Sangat penting Bapak Ibu untuk mencari firman. Sangat penting untuk kita sungguh-sungguh mempercayai firman. Cuman Bapak Ibu, firman itu tidak akan datang begitu saja bagi semua orang. Enggak. Firman itu akan datang jadi rema bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari firman itu gitu loh. Nah, karena ini perhatikan ini. Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Lanjut Kak, 6a.
ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu, ngeri loh. Ya toh? Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Saya ulangi bolak-balik. Jangan sekedar datang beribadah. Tapi mari siapkan dengan segenap hatimu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang mencari Tuhan, maka dia akan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan artinya bertemu dengan firman. Karena Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mencari firman, artinya kita mencari Tuhan. Kalau kita mendengar firman, artinya kita mendengarkan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan menemukan firman, pasti ada kerinduan, ada dorongan yang besar dalam hatinya untuk tidak berdiam diri, tapi untuk melakukan firman. Jadi kalau kita hanya datang ke gereja, duduk, diam, dengar, memberi persembahan, pulang, tapi tidak ada dorongan dalam hati kita untuk melakukan firman, kita belum bertemu Tuhan. Mungkin kita bertemunya sambil lalu, gitu ya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh sudah bertemu Tuhan, maka ada dorongan yang kuat, ada kerinduan yang besar, ada semangat yang menyala, ada roh yang berkobar-kobar dalam hati kita. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Katakan bersama saya, tidak bisa tidak. Pasti mau lakukan firman. Amin. Nah, karena itu mari coba cek diri kita masing-masing. Kita nggak usah banyak menghakimi orang deh, nggak perlu gitu ya. Tapi yang utama itu adalah kita perhatikan hidup kita. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, melakukan firman atau belum? Karena tidak akan ada untungnya kita ngurusi hidup orang lain. Tapi mari kita mengurusi hidup kita dengan baik, sehingga kita menikmati apa yang baik yang dijanjikan Tuhan di dalam firman. Amin. Yuk kita coba baca lagi di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22, TSI saja langsung. TSI itu terjemahannya terjemahan sederhana. Jadi sangat mudah untuk kita mengerti, Bapak Ibu. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya itu sudah cukup. Nah, betul ya Bapak Ibu ya? Kan aku udah ke gereja, aku udah dengar firman. Udah cukup toh? Belum cukup. Alkitab yang ngomong. Ayat 25 Kak. Demikian jugalah hukum Tuhan yang sempurna dan memberi kebebasan. Janganlah kamu hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi lakukan itu. Maka Allah akan memberkatimu dalam segala yang kamu perbuat. Amin. Katakan bersama dengan saya, percaya saja enggak cukup. Karena setan juga percaya. Bahkan setan itu gemetar loh Bapak Ibu. Coba baca Kak, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Kita baca dalam terjemahan baru, nanti baru lanjut terjemahan TSI. Jelas sekali di situ. Banyak kali kita berhenti hanya
percaya. Aku percaya kok Bu, aku percaya. Percaya yang bagaimana? Ya toh? Lihat Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita ada yang percaya sampai gemetar? Enggak toh? Enggak sampai gemeter toh percayanya? TSI Kak. Yakobus 2:19. Keyakinan atau kepercayaan tanpa perbuatan tidak ada bedanya dengan keyakinan setan. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, bagus. Setan-setan juga percaya demikian. Dan mereka gemetar ketakutan karena tahu bahwa kepercayaan itu tidak akan menyelamatkan mereka dari neraka. Ngomong lagi sama sebelahnya, nek cuma percaya ki luwih apik setan timbang awake dhewe. Loh, ya toh ya. Cuma percaya loh, masa cuma percaya. Loh itu loh dikatakan bagus, setan juga percaya. Kalau kamu cuma percaya tapi tidak melakukan, keyakinanmu itu tidak ada bedanya dengan keyakinannya setan. Loh yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Pilih mau seperti setan apa mau seperti anak Tuhan. Ya toh? Kalau cuma percaya seperti setan. Pilihan buat kita. Karena itu mari belajar bahwa kepercayaan kita itu harus disertai dengan langkah iman atau perbuatan. Yang kita percayai itu harus dilakukan supaya menjadi kenyataan. Mau hidup kita berubah, cari firman sesuai keadaan kita. Keadaanku kok seperti ini Tuhan, keuanganku mepet. Keadaanku kok seperti ini, suamiku atau istriku kok angelman. Keadaanku seperti ini, kok sakitku ndak sembuh-sembuh. Apa keadaan kita hari ini? Cari sesuai firman tentang keadaanmu. Dan pegang itu sebagai kebenaran dan kemudian hidupi. Perkatakan aku sehat dalam nama Yesus. Aku diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Cari firman, jangan diam. Anak Tuhan itu harus pasif. Harus aktif, maaf. Enggak boleh pasif. Enggak cuma datang duduk dengar tok, enggak. Tapi harus mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita belajar dari suatu keadaan yang hari ini itu memang terjadi demikian. Hari-hari ini perekonomian itu sungguh-sungguh menjadi satu tantangan dalam kehidupan setiap orang. Betul? Dan ini sesungguhnya Alkitab sudah menulisnya. Kita mau pelajari yuk bagaimana salah satu contoh kita meresponi dan mempercayai satu keadaan dan satu kebenaran dan bagaimana kita harus bersikap supaya kebenaran firman itu yang mengubah akan kenyataan yang kita hadapi. Wahyu pasal 6 ayat 6 dalam terjemahan baru dikatakan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kenyataannya benar enggak ini? Ini berbicara tentang harga-harga yang sangat mahal. Kemarin minggu atau 2 minggu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa kalau semuanya mahal, itu hasil kerja kita sehari cuma beli beras seliter atau sekilo. Tapi untuk yang lain-lain itu sudah enggak ada lagi uangnya. Hari ini bukankah itu banyak terjadi dan dialami oleh mereka yang ada di luar sana? Di sini enggak ada yang alami ya? Enggak ada, puji Tuhan. Semua dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tapi di luar sana, kalau ngobrol sama orang,
Seberapa sering kita berkata, naik lagi harganya, betul? Bukan sekedar naik, kalau saya bilang pindah rego, gitu ya. Karena kalau naik itu kan cuma sedikit, betul ya. Tapi kalau pindah harga, ganti harga itu selisihnya banyak, betul ya. Orang berkata pekerjaannya ini banyak yang mau jual aset, tapi nggak ada yang beli, begitu. Karena apa? Daya beli masyarakat menurun. Itu kenyataan yang terjadi. Banyak orang susah, sulit, gitu ya. Bahkan kekurangan. Tapi bagi kita yang mempercayai firman, maka firman yang kita percaya itu akan mengubah keadaan. Dan itu syaratnya apa? Jangan rusakkan minyak dan anggur. Tadi Bu Giarti bersaksi, dia melakukan firman. Jualan suaminya rame. Saya tuh ngomong sama dia, aku tuh loh nek udan deres, udan angin toh, kepikiran bojomu. Loh saya itu kan pikirannya mikiri bojone wong toh. Nggak cuma mikiri bojone saya jarang tak pikiri wong setiap hari ketemu, ngerti persis masalahnya ya toh. Buat apa tak pikiri, tak doakan saja cukup gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kan saya nggak ngerti persis gitu kan. Bagaimana. Nek terlalu nyampurin nanti dikirain, Bu David kepo gitu ya. Tapi kadang itu terlintas dalam pikiran saya. Kayak Mas Yanto yo Pak. Nek udan angin ngono iki terus piye? Ana sing tuku ora? Lah udan angin kayak ngene gitu toh. Belum lagi udaranya dingin seperti ini. Saya kan enggak tahu. Saya ngomonglah sama istrinya. Kalau saya ngomong sama suaminya nanti GR dia. Puji Tuhan, Bu, puji Tuhan. Keluarlah kesaksian yang tadi diceritakan. Lihat ada perbedaan. Alkitab berkata, jangan rusak minyak dan anggur. Nah kita mau belajar di Alkitab, itu salah satu bahkan mungkin satu-satunya yang bercerita tentang minyak dan anggur itu satu paket. Itu adalah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Kita baca ya sama-sama. Kelamaan gak ya kalau dibaca semua. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Ya, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam, perhatikan, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ngerti ya Bapak Ibu? Satu sisi begini, di sini yang kecelakaan, dia menghindar pindah ke sisi sini, jalannya melipir gitu ya, nyebrang supaya tidak berurusan dengan orang itu. Lanjut. Demikian juga seorang Lewi, perhatikan, datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya, perhatikan, dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pertanyaan saya, siapa dari ketiga orang ini yang tahu firman, yang percaya firman, dan melakukan firman? Orang Samaria. Orang Samaria itu Bapak Ibu, dia itu seringkali dianggap sebelah mata oleh orang Israel. Karena mereka itu tidak masuk dalam kumpulan orang-orang yang dianggap suci, orang yang dianggap kudus. Mereka itu orang-orang kelas 2 dalam strata sosial pada saat itu.
Mereka dianggap orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Tapi ayat di atas mengajari kita bahwa ternyata tidak menjadi jaminan bahwa yang namanya imam dan Lewi ini adalah orang yang selalu ada di rumah Tuhan, yang tahu firman. Tidak mungkin dong imam gak tahu firman, betul? Lewi itu siapa? Lewi itu pelayan-pelayan Tuhan, pengurus, pelayan. Mesti tahu firman kan? Kita saja sukanya nuntut kan. Jari pendeta kok uripe kayak ngono. Ya, tak? Pelayanan kok kayak gitu tak? Betul ya? Tapi ini kenyataannya Bapak Ibu. Tidak jaminan bahwa yang namanya imam, yang namanya Lewi di masa sekarang itu dikatakan adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan, gitu ya. Orang yang melayani di rumah Tuhan, yang mengurusi pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak mau mengambil resiko dalam melakukan firman. Jelas tahu firman, gak mungkin enggak. Tapi masalahnya itu bukan seberapa banyak kita tahu firman. Tapi seberapa yang kita tahu dan mau melakukannya, itu yang akan berbuah dalam kehidupan kita. Jarene Tuhan berkati nih aku wes setia. Setia yang seperti apa? Anggap Bapak Ibu, apalagi yang gak setia. Aku tenanan loh sama Tuhan. Lah tenanan be Tuhan, lah ibadahnya aja masih bolong-bolong. Banyak alasan ini itu dan sebagainya Bapak Ibu. Tuhan gak menempati prioritas yang utama. Bagaimana? Siapa yang akan tolong kita? Karena itu saya sungguh-sungguh mengingatkan Bapak Ibu. Cari Tuhan. Cari firman. Kalau engkau mau hidupmu dirubah. Kalau engkau mau mengalami janji Tuhan. Cari Tuhan. Tepuk sebelah kanannya. Loh, Tuhan itu tidak cuma lihat ibadat, tidak cuma lihat pelayananmu, tidak cuma lihat kesetiaanmu, enggak loh Bapak Ibu. Tidak cuma lihat sekedar yang datang di rumah Tuhan. Tapi Tuhan lihat itu apa? Keseharian kita ini loh. Yang orang lain tidak tahu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita hidupi. Pernah viral kan? Beberapa waktu yang lalu seorang pendeta ternyata istrinya ngakunya di luar bujangan, ternyata sudah punya istri, sudah punya anak, di rumah istrinya dibully terus, dipukulin terus, dan ketika itu viral gitu ya, istrinya akhirnya nekat viral dan kemudian beritanya sampai kemana-mana gitu. Apakah seperti itu yang jadi berkat Bapak Ibu? Tapi kita juga nggak boleh terus kesandung dengan hal yang seperti itu, karena inilah dunia yang sebenarnya. Tuhan melihat bukan cuma ketika ada di mimbar gereja, terlalu kecil. Tapi mimbar hidup kita itu adalah di dunia yang nyata, di mana kita bekerja, di mana kita bersosiali masyarakat, di mana kita bergaul dengan komunitas kita di luar komunitas gereja. Betul? Disitulah kita harus menunjukkan bahwa kita ini imam, kita ini Lewi, yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat karena kita sudah terlebih dahulu diberkati. Jangan cari aman untuk diri kita sendiri. Imam dan Lewi itu tahu kebenaran, tahu firman, tapi ternyata menghindar dari urusan orang lain. Loh, saya ngajari bukan untuk kepo. Tapi hidup kita ini kalau ketemu sama seseorang yang memang sangat butuh ditolong, tolong Bapak Ibu. Jangan egois, takut berisiko, takut terlibat dengan urusan orang lain. Kalau memang diperlukan, ya diurusi dengan baik. Tapi jangan mau dimanfaatkan juga. Betul? Kalau orang itu memang gak mau berubah, ya gak usah ditolong lagi dong. Kita mau menolong orang yang mau berubah saja. Betul?
Nah, karena itu mari di masa yang sulit ini Bapak Ibu, Tuhan itu mau memberikan jaminan kepada kita bahwa ketika kita memiliki keyakinan atau kepercayaan akan firman, maka firman itu akan kita lakukan dan firman itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Firman yang kita percayai itu yang bekerja dalam hidup kita. Firman yang kita percayai dan kita lakukan itu seperti benih yang pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mari di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dan ke-5. Kenapa percaya firman? Kenapa percaya? Tidak boleh percaya pendapat kita manusia. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Di dalam diri firman, itu terjemahan baru ya. Tolong terjemahan TSI saja Kak langsung. Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi apa Bapak Ibu? Kehidupan kepada semua makhluk. Dan kuasa kehidupan itu seperti terang yang menyinari hati manusia. Jadi firman itu juga disebut terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Hari ini apa yang mati dalam hidup kita? Hari ini apa yang gelap dalam hidup kita? Dompetmu kah sedang gelap? Atau apa? Hubungan kita dengan pasangan sedang biarpet gitu ya. Mut-mutan gitu ya. Kalau uangnya banyak ya mut, cintanya penuh gitu. Kalau uangnya sedikit terus kemudian sik mati sik we. Pekerjaan kita kah? Usaha kita kah? Harapan kita kah? Apa seakan-akan kayak enggak bisa Bu. Sudah mentok ini. Wes hopeless. Enggak berani lagi berharap. Atau kita ragu masa depan kita. Kita berpikir bahwa masa depan kita tidak akan mengalami sesuatu yang baik gitu. Mari Bapak Ibu. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita bertemu Tuhan, pasti ada firman untuk kita lakukan. Katakan bersama dengan saya, saat aku bertemu Tuhan, Tuhan pasti berfirman untuk aku lakukan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Sembayang lagi, baca Alkitab lagi, dengar khotbah-khotbah lagi. Sampai kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kita keluar dari situasi kondisi yang ada, yang membuat kita nggak nyaman, yang membuat kita sulit, yang menjadi masalah dalam hidup kita. Temukan firman, maka firman itu akan menjadi jawaban yang menyelesaikan semua tantangan dan pergumulan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dia pasti memberi kehidupan bagi semua hal yang mati, yang seakan-akan tidak ada harapan, yang seakan-akan gelap. Kalau kita bisa mempercayai satu hal saja dari firman, maka firman itu akan mengubah keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati.